Anda kembali di Kompas Siang. Saudara, pemerintah perlu segera mengevaluasi dan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis usai kasus keracunan marak terjadi dalam sepekan. Niat mulia pemerintah untuk mengatasi masalah gizi anak-anak Indonesia jangan lagi menimbulkan korban. Sejak diluncurkan pada awal tahun, program MBG terus menuai sorotan, terutama keracunan yang dialami para siswa dalam sepekan terakhir. Sebanyak 145 pelajar SMK dirawat di Puskesmas Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Sampai Kamis malam, 50 orang dirawat di Puskesmas Ujung Jaya. Para siswa mengeluhkan kepala pusing, mual, dan muntah. Pemerintah Kabupaten Sumedang akan bertemu dengan pihak SPPG, ahli gizi, dan para camat untuk membahas dugaan keracunan makan bergizi gratis. Di Bandung Barat, Jawa Barat, data terbaru korban keracunan MBG di Cipongkor total berjumlah 1.171 orang. Sementara 11 orang masih dirawat di Aula Kecamatan Cipongkor. Data korban merupakan akumulasi jumlah dari kejadian hari Senin hingga Rabu. Puskesmas Tapalang dipenuhi pasien dan orang tua murid dari SDN Taan Galung Tapalang dan SMP 1 Tapalang Mamuju, Sulawesi Selatan. Menurut polisi, awalnya pada Rabu siang hanya 13 siswa yang dilarikan ke puskesmas. Namun menjelang sore bertambah 7 orang hingga total murid yang dirawat sebanyak 20 orang. Bahkan pada Kamis pagi, 2 murid dirujuk ke RSUD Mamuju karena kondisinya memburuk. Sementara 5 lainnya sudah diperbolehkan pulang. Polresta Mamuju masih menyelidiki sumber keracunan yang diduga berasal dari menu MBG. Sebanyak 24 siswa SDN 12 Benua Kayong dan 1 guru Kabupaten Ketapang alami gejala keracunan usai menyantap menu program makan bergizi gratis. Menu makanan yang disediakan berisi ikan filet, sayur oseng, jeruk, tahu goreng, dan nasi putih. Ikan filet yang disajikan diduga merupakan daging ikan hiu yang digoreng. Kami kutip dari program Kompas Petang, Wakil Kepala BGN Nani Sudaryati Deang meminta maaf atas maraknya kasus keracunan di sejumlah kota. Ia berjanji akan memperbaiki kualitas dan juga internal BGN agar kejadian keracunan tak lagi terulang. Jangankan ratusan, kami tidak ingin satu pun tidak ada korban. Ya. Sepakat. Dan kami sudah mengakui kami salah. Saya sudah minta maaf, kami sudah minta maaf. Kami akan perbaiki dengan mati-matian karena program ini, jadi jangan bicara seolah-olah kami tidak peduli. Kami peduli. Kami sangat peduli dan kami ngaku salah sudah. Kami akan perbaiki semua secara total. Ini nyawa manusia, nyawa anak-anak. Kami punya tujuan untuk memperbaiki gizi anak-anak. Jadi nggak mungkin kami akan membiarkan ini. Organisasi di dalam ini kami juga perbaiki semua, Mbak. Saya baru masuk 1 minggu, saya perbaiki, kami perbaiki. Bagaimana agar tidak terjadi hal yang demikian? Karena tujuan Pak Prabowo adalah bagaimana generasi kita, anak-anak kita menjadi generasi yang bagus, yang baik. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko, setuju perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Dasko juga meminta agar investigasi lapangan harus dilakukan serius untuk mengetahui apakah keracunan yang menimpa para siswa di sejumlah daerah disebabkan karena kelalaian atau ada unsur kesengajaan. Meminta kepada MBG untuk menyikapi hal ini dengan serius dan lalu kemudian kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal yang mungkin ya sengaja gitu kan gitu. Nah, untuk itu kita kasih kesempatan kepada MBG untuk mengadakan evaluasi. Kasus berulang ini menuntut sikap tegas dari pemerintah dan penyedia MBG. Program dengan anggaran hingga ratusan triliun rupiah kontraproduktif karena yang dipertaruhkan adalah masa depan sumber daya manusia Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, kasus keracunan akibat program penyediaan makanan bergizi gratis kembali terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Lalu apa saja yang harus diperhatikan dari menu makan bergizi gratis? Kita akan tanyakan kepada dokter spesialis gizi klinik Dr. Oki Yonatan yang telah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat siang dokter, saya Vidi. Seperti apa kriteria dokter menu bergizi seimbang yang ideal untuk anak-anak sekolah dalam program MBG ini? Ya, selamat siang. Nah, untuk menu yang ideal, ini kan kalau anak-anak segmennya luas ya, ada dari anak TK, anak SD gitu. Nah, supaya sederhana kan kita bisa lihat piring mereka masing-masing, porsinya seberapa. Nah, itu kita bagi dua. Jadi seperempat itu karbohidrat sesuai dengan masing-masing daerah gitu ya. Jadi misalnya mau nasi, mau singkong, mau kentang gitu silakan. Kemudian seperempatnya itu lagi itu biasanya protein ya, terutama protein hewani. Misalnya ayam, telur gitu. Kemudian setengahnya lagi itu isinya campuran dari sayur dan buah gitu. Berarti itu yang tadi dokter sebutkan itu sudah memenuhi kriteria standar untuk gizi untuk makan bergizi anak-anak ya dokter ya? Benar. Baik. Dokter ini kalau contoh menu makan yang kira-kira bisa disiapkan dengan sederhana dan mudah diaplikasikan di dapur MBG ini, menurut Anda bisa berikan contoh seperti apa dokter? Mhm. Misalnya contohnya nasi, kemudian tadi kan seperempat dari piringnya nasi putih, kemudian seperempat piringnya lagi misalnya telur 2 biji, misalnya direbus, didadar gitu ya. Lalu setengah piringnya lagi kan sayur dan buah. Nah, itu bisa tomat, bisa selada, lalu ada potongan misalnya potongan apel, pir atau pepaya gitu, bervariasi. Baik dokter, ini kan biaya rata-rata untuk menu makanan bergizi gratis ini sekitar Rp10.000. Tapi menurut dokter memang dengan anggaran dengan biaya Rp10.000 dengan menu yang dokter sebutkan tadi ini bisa terjangkau begitu dok? Atau seperti apa? Nah, itu memang perlu diusahakan. Kemudian yang perlu diingat lagi, Indonesia ini kan luas ya dari Sabang sampai Merauke. Misalnya untuk kita yang di ibu kota makan nasi, kemudian ayam atau sapi gitu ya harapannya, kemudian sayur buah yang baik gitu. Tapi di semua daerah kan belum tentu itu jumlahnya banyak dan terjangkau. Jadi disesuaikan. Jadi mungkin di satu daerah itu akan lebih masuk dengan misalnya kentang, kemudian misalnya ayam itu sulit gitu. Ayam sulit dok, adanya ikan. Ya sudah nggak apa-apa misalnya. Jadi misalnya kentang, ikan, kemudian dengan sayur misalnya. Adanya di sini daun singkong gitu. Ya nggak apa-apa, daun singkong, kemudian buah, pisang. Tetap Baik. bergizi. Dokter Oki, ini menurut dokter Oki berapa lama waktu antara penyiapannya sampai ke disajikan ke anak-anak yang efektif agar tidak basi atau tidak justru jadi bakteri sehingga seperti kasus yang belakangan ini terjadi. Berapa lama waktu penyiapan yang ideal? Waktu penyiapan ideal kalau misalnya menu itu udah siap gitu ya, udah matang semua, dari menu itu siap sampai dikonsumsi, biasanya sarannya kurang dari 1 sampai 2 jam. Kalau lebih dari itu ya udah kontaminasi. Oke, baik. 1 sampai 2 jam ini menarik karena menurut informasi begitu penyiapan makanan itu dari jam 1 malam tapi disajikan sekitar siang, begitu jaraknya terlalu jauh seperti itu dok. Atau ada saran juga misalnya dari Gubernur Deddy Mulyadi untuk disajikan pagi hari. Kalau menurut dokter seperti apa? Nah, itu tadi sebenarnya kan kita kurang tahu detailnya ya. Penyiapan jam 1 malam itu penyiapan apanya? Apakah mulai belanja bahan bakunya gitu ya? Saya pernah mengalami di daerah gitu, tugas di daerah. Jadi kadang bahan baku itu memang harus disiapin baru bisa malam gitu. Atau misalnya mau fresh gitu ya, mau ikan yang segar gitu ya. Nah itu diambil dari pantai itu, dari nelayan langsung jam 5, jam 4 pagi. Nah itu langsung harus dibersihkan, masuk dapur, diolah, disiapkan, baru bisa disajikan. Jadi rantai dari awal bahan baku itu didapat sampai siap itu kan kita masih nggak tahu detail seperti apa dan sepertinya variasinya banyak di Indonesia itu. Tapi yang penting kalau makanannya itu sudah siap gitu, udah di plate, nah itu harus segera dikonsumsi gitu. Jadi nggak makanan itu sudah matang semua, udah siap di plate, tapi dia
tersimpan lama gitu di suhu ruangan gitu, lebih dari 2 jam gitu, terus baru diberikan ke anak-anak. Nah itu memang riskan. Baik, menunya jangan lebih penyiapannya dari penyiapan hingga ke penyajian itu 1 sampai 2 jam. Tapi menurut dokter apa kira-kira menu yang mudah disiapkan, kemudian juga tahan lama, pengolahannya juga mudah, seperti apa dok? Kalau yang visible ya, kira-kira di semua daerah bisa, mungkin telur ya. Untuk protein hewani telur, kemudian untuk karbohidrat nasi kan umum gitu ya. Nasi itu kemudian untuk sayur ya bisa macam-macam. Misalnya kalau hari ini ada bayam gitu, besok ganti sayur daun singkong gitu, sesuai dengan ketersediaan masing-masing daerah. Kemudian buah, misalnya hari ini pisang, besok pepaya, besoknya lagi melon, besoknya lagi semangka gitu. Baik, baik Dokter Oki Yonatan, ahli gizi, terima kasih untuk penjelasan dan informasi pandangan yang Anda sampaikan di Kompas Siang hari ini.